Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-86. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu pertempuran di perkemahan itu menjadi semakin sengit. Meskipun jumlah para penyerangnya lebih banyak, tetapi para prajurit perlahan-lahan mampu menguasai keadaan. Hambatan jerat dan jebakan yang dipasang oleh para prajurit sudah mengurangi jumlah lawan mereka. Sedangkan dalam pertempuran yang terjadi kemudian, dengan garangnya para prajurit yang bekerja di perkemahan itu sebagai pekerja-pekerja kasar, telah membabat lawan-lawan mereka. Seperti perintah yang diterima para prajurit itu, sebagaimana perhitungan Pangeran Benowo, sehingga ia bersedia untuk menjadi umpan, memancing gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menginginkan cincin itu. Pajang memang ingin menghancurkan mereka. Gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan sesat itu bagi Pajang merupakan bisul yang dapat pecah, kemudian menjadi penyakit yang berbahaya. Karena itu, maka secepatnya bisul itu justru harus dicabut sampai ke akar-akarnya agar kelak tidak akan dapat tumbuh lagi. Berdasarkan atas perintah itu, maka para prajurit pun telah bertempur dengan mengerahkan kemampuan mereka. Seorang lurah prajurit yang bertempur melawan dua orang pengikut Kepu Serut berkata, "Menyerah sajalah. Jika kalian menyerah, maka kalian menjalani hukuman atas perbuatan-perbuatan kalian yang bertentangan dengan paugeran. Maka kalian akan dapat hidup dengan wajar sebagaimana orang lain. Kalian akan dapat hidup tenang bersama keluarga, bersama anak istri, dan tetangga-tetangga dalam suasana yang damai." Kedua orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian seorang di antara mereka menggeram. "Kau tidak perlu membujuk aku. Aku tahu apa yang terbaik yang akan aku lakukan. Kau kira jika kami tidak menyerah, kami tidak mempunyai kemungkinan untuk hidup?" "Iya," jawab lurah prajurit itu, "jika kalian tidak menyerah, kalian akan mati di peperangan ini." "Omong kosong. Aku berkata sebenarnya, kami yang bertempur ini bukanlah belandong-belandong kayu atau sekedar pekerja kasar, tetapi kami adalah prajurit-prajurit. Meskipun kami tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritan kami, kami memang mendapat tugas untuk menghancurkan gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan yang setiap saat akan dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman Pajang, bahkan dapat mengganggu jalannya pemerintahan di Pajang." "Hehehe, mimpi buruk bagi Pajang. Tetapi sebenarnya lah pada suatu saat Pajang akan dapat kami runtuhkan. Kau kira pemerintahan di Pajang berjalan baik sekarang ini?" "Kami tidak mengingkari bahwa ada cacat dalam pemerintahan di Pajang sekarang ini. Tetapi apakah dengan demikian kami harus mendukung gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan sesat seperti gerombolan kalian ini? Persetan dengan igauanmu. Sekali lagi aku peringatkan, menyerahlah. Cukup, tengadahkan wajahmu ke langit yang terbentang di atas Pajang ini. Kau segera meninggalkannya untuk selama-lamanya." Tetapi Ki Lurah itu tertawa. Katanya, "Hahaha, jangan mengigau, seakan-akan sebentar lagi aku akan mati."
Kedua orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Seorang di antara mereka segera meloncat sambil mengayunkan goloknya yang besar. Tetapi lurah prajurit itu sempat mengelak. Bahkan kemudian pedang nyala yang terjulur menggapai ke arah dada. Tetapi lawannya pun segera meloncat surut. Lurah prajurit itu tidak sempat memburu karena lawannya yang lain telah menyerangnya pula. Demikianlah, keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Lurah prajurit itu harus bertempur melawan dua orang pengikut Kepu Serut. Tetapi lurah prajurit itu memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga kedua orang pengikut Kepu Serut itu pun segera mulai terdesak. Namun dalam pada itu, seorang kawannya tiba-tiba saja telah meloncat mendekat sambil berkata, "Aku ikut kalian membantai orang ini." Lurah prajurit itu meloncat surut, namun tiba-tiba saja ia melenting sambil menjulurkan pedangnya lurus-lurus, menikam dada orang yang baru saja melibatkan diri itu. Orang itu mengumpat kasar, namun kemudian orang itu pun terhuyung-huyung dan jatuh terguling di tanah. Kedua orang kawannya yang sudah bertempur lebih dahulu terkejut sekali. Orang itu tidak sempat berbuat apa-apa. Demikian ia meloncat mendekat, maka dadanya telah tertembus ujung pedang. Kedua orang pengikut Kepu Serut itu pun harus bertempur berdua lagi menghadapi lurah prajurit yang garang itu. Semakin lama kedua orang pengikut Kepu Serut itu menjadi semakin terdesak. Sementara itu, lurah prajurit itu masih mencoba memperingatkan. "Menyerahlah, agar aku tidak membunuh kalian berdua." Tetapi kedua orang itu justru meloncat hampir berbareng sambil mengayunkan senjata mereka. Prajurit itu pun bergeser dengan tangkasnya, kemudian meloncat berputar. Pedangnya terayun-ayun mendatar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seorang di antara kedua orang lawannya itu berteriak nyaring. Orang itu terkejut sekali karena ujung pedang lurah prajurit itu menggores dadanya menyilang dari bahu sampai ke bahu. Kawannya pun terkejut pula, namun ia berusaha untuk menguasai keadaan. Justru pada saat kawannya itu terpelanting jatuh, orang itu meloncat menyerang dengan garangnya. Parangnya menebas mendatar ke arah leher lurah prajurit itu. Namun ternyata lurah prajurit itu dengan tangkasnya merendahkan diri pada lututnya. Pada saat yang bersamaan, ia pun telah mengayunkan pedangnya pula, mengoyak lambung lawannya yang seorang lagi itu. Orang itu pun berteriak pula sambil mengumpat-umpat. Ia masih bertahan berdiri beberapa lama, namun kemudian ia pun terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terbaring di tanah. Darah mengalir dari lukanya membasahi padang perdu di sebelah hutan Jabung. Seperti Ki Lurah itu, maka para prajurit Pajang yang tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritannya itu telah menyusut lawannya, mula-mula dengan perlahan-lahan, tetapi semakin berkurang lawan mereka, maka penyusutan itu justru berlangsung semakin cepat. Jika semula para prajurit Pajang harus melawan satu atau dua orang lawan, maka mereka pun akhirnya dapat bertempur seorang melawan seorang. Para prajurit yang telah kehilangan lawannya akan dapat membantu kawan-kawannya yang harus menghadapi lebih dari seorang. Dengan demikian, maka orang-orang dari gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menempuh jalan sesat itu menjadi semakin terdesak. Para prajurit telah semakin menguasai keadaan. Namun demikian, justru di sekitar bangunan induk, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Para pemimpin gerombolan dan perguruan yang sesat itu semakin berusaha menekan lawan-lawan mereka. Namun mereka tidak mampu berbuat banyak.
ternyata mereka masing-masing telah dihadapi oleh orang-orang berilmu tinggi yang tidak mudah dapat mereka atasi. Pada saat yang demikian itulah Haryo Wisoko memutuskan untuk hadir di medan pertempuran. Keadaan kedua belah pihak telah menjadi semakin lemah, sementara Haryo Wisoko juga tidak mau kehilangan Pangeran Benowo. Setelah berbicara dengan beberapa orang kepercayaannya, maka Haryo Wisoko itu pun telah mengambil keputusan bulat. Diperintahkan para penghubung untuk melepaskan anak panah Sendaren ke arah beberapa padukuhan terdekat sebagai isyarat bahwa pasukannya harus mulai bergerak. Sekejap kemudian, maka beberapa buah anak panah Sendaren telah meraung-raung di udara. Anak panah yang meluncur ke arah beberapa padukuhan di sebelah menyebelah. Isyarat yang merupakan perintah itu telah didengar oleh para petugas yang berada di padukuhan-padukuhan sebelah. Karena itu, maka para pemimpin yang berada di padukuhan-padukuhan itu pun segera memerintahkan para pengikut Haryo Wisoko itu untuk bergerak. Dengan cepat, para pengikut Haryo Wisoko yang sebagian terdiri para prajurit Pajang itu pun telah bergerak pula. Mereka keluar dari regol padukuhan seperti laron yang keluar dari liang-liangnya di ujung musim basah, menghambur ke arah perkemahan yang sedang menjadi arena pertempuran itu. Para pengikut Haryo Wisoko yang sedang berlari-larian itu tidak segera dilihat oleh mereka yang sedang bertempur itu. Mereka masih sibuk dengan pertempuran itu sendiri. Mereka masih harus berusaha melindungi nyawa mereka. Haryo Wisoko yang memimpin orang-orangnya itu pun telah memerintahkan kepada para pengikutnya agar memberitahukan kepadanya jika mereka melihat Pangeran Benowo di arena. Pangeran Benowo adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Tidak ada orang lain yang akan dapat menandinginya kecuali aku sendiri. Sementara itu, sekelompok kecil prajurit pilihan bersama Ki Lurah Sindetan sendiri akan mencoba mengurung dan membatasi gerak Raden Sutawijoyo. Sedangkan yang lain akan diselesaikan oleh Ki Rangga Suroniti dan orang-orangnya. Baru beberapa saat kemudian, setelah pasukan Haryo Wisoko itu mendekat, maka orang-orang yang sedang bertempur itu melihat beberapa kelompok pasukan telah berlari-lari dengan senjata telanjang yang teracu-acu. Kedatangan pasukan itu memang mengejutkan. Orang-orang dari gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menginginkan menangkap Pangeran Benowo itu mengira bahwa bantuan para prajurit Pajang berdatangan. Karena itu, maka mereka pun menjadi sangat gelisah. Tanpa bantuan itu mereka sudah tidak berpengharapan lagi. Namun mereka pun melihat sebagian dari lawan-lawan mereka, orang-orang yang mempertahankan perkemahan itu, bersiap-siap menyongsong mereka dengan senjata teracu. Para pemimpin gerombolan dan perguruan sesat itu pun segera menyadari kekeliruan mereka. Mereka tidak memperhitungkan kekuatan Haryo Wisoko. Beberapa orang pun telah bergumam pula menyebutkan nama Haryo Wisoko. Tetapi mereka tidak mempunyai banyak waktu. Beberapa saat kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Haryo Wisoko itu telah membentur dua kekuatan yang sudah semakin menyusut. Apalagi kekuatan gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menginginkan cincin yang dibawa oleh Pangeran Benowo itu. Ternyata pasukan Haryo Wisoko memang benar-benar kuat. Ketika kemudian terjadi pertempuran segitiga, pasukan Haryo Wisoko benar-benar dapat menguasai keadaan. Namun justru karena itu,
maka perlawanan baik oleh para prajurit Pajang yang berada di perkemahan maupun orang-orang dari gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan yang memburu cincin yang dibawa oleh Pangeran Benowo itu lebih banyak bertempur melawan para pengikut Haryo Wisoko. Bahkan orang-orang berilmu tinggi pun mulai mengalihkan perhatian mereka. Kiwas kita yang bertempur melawan Kebu Serut pun harus mempertahankan diri pula dari serangan-serangan para pengikut Haryo Wisoko. Medan pertempuran itu pun menjadi kalut. Sementara itu, Haryo Wisoko telah menjatuhkan perintah bahwa orang-orangnya harus membinasakan kedua belah pihak lawan mereka, baik para prajurit Pajang maupun pasukan gabungan yang ingin menguasai Pangeran Benowo itu. Kedua pasukan yang baru saja bertempur itu memang sudah tidak memiliki kekuatan yang utuh lagi untuk menghadapi pasukan Haryo Wisoko yang masih segar. Sementara itu, Haryo Wisoko pun telah menutup jalan masuk ke Pajang untuk mencegah para penghubung memberitahukan keadaan di medan dan minta bantuan kepada pasukan berkuda yang pada hari-hari terakhir meningkatkan pengawasan mereka di dalam kota Pajang. Namun dalam pada itu, para prajurit Pajang telah mempergunakan isyarat yang lain untuk mendatangkan bantuan yang memang sudah dipersiapkan. Justru pada saat para penghubung Haryo Wisoko melontarkan anak panah Sendaren, para petugas sandi dan penghubung prajurit Pajang pun telah melakukan hal yang sama, namun arahnya sajalah yang berbeda, sehingga para pengikut Haryo Wisoko tidak sempat memperhatikannya. Perhatian mereka lebih tertarik kepada anak panah Sendaren yang ditujukan kepada mereka daripada anak panah Sendaren yang lain, apalagi anak panah Sendaren yang dilepaskan oleh para penghubung dari Pajang menuju ke arah yang lain. Sebenarnya lah, isyarat beranting sebagaimana direncanakan berlangsung dengan lancar. Panah yang terakhir yang dilepaskan oleh seorang penghubung tepat meluncur dan jatuh di halaman depan barak pasukan berkuda sebagaimana telah dirancang. Isyarat itu merupakan perintah bagi pasukan berkuda untuk segera berangkat menuju ke hutan Jabung yang letaknya tidak terlalu jauh dari pintu gerbang kota. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, iring-iringan pasukan berkuda itu pun telah berderap melintasi gerbang utama, langsung menuju ke hutan Jabung. Demikian mereka melintasi jalan Bulak Panjang. Sekelompok prajurit pengikut Haryo Wisoko terkejut melihat pasukan berkuda itu. Mereka adalah sekelompok prajurit yang bertugas untuk menutup jalan agar tidak seorang pun memasuki gerbang kota, untuk mencegah agar pasukan berkuda itu tidak dapat dihubungi. Namun justru pasukan berkuda itu melintas dengan garangnya menuju hutan Jabung. Karena itu, maka sekelompok prajurit itu justru telah meninggalkan tempatnya menyusul ke hutan Jabung. Dalam pada itu, dua orang penghubung berkuda yang ditugaskan untuk mencari jalan lain menghubungi pasukan berkuda jika cara yang terdahulu gagal telah sampai ke barak pula. Tetapi mereka pun segera mendapat pemberitahuan bahwa pasukan berkuda sudah berangkat. Syukurlah, berkata penghubung itu. Keduanya menyadari bahwa keadaan medan tentu sangat gawat bagi para prajurit Pajang yang sudah berada di sana. Keadaan itu akan sangat membahayakan pula bagi Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo. Sebenarnya lah, pertempuran di tepi hutan Jabung itu menjadi semakin sengit. Namun para prajurit Pajang yang sudah berada di tempat itu tidak kehilangan hubungan yang satu dengan yang lain.
Dengan bahasa sandi serta isyarat-isyarat rahasia, mereka tetap berhubungan yang satu dengan yang lain. Dalam pada itu para prajurit Pajang yang sudah berada di perkemahan itu harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Sementara Ki Waskita dan Ki Panengah telah melepaskan lawan-lawan mereka karena kelompok-kelompok pengikut Haryo Wisoko yang bagaikan banjir bandang melanda medan pertempuran itu. Sima Prajima ternyata tidak sempat memburu Ki Panengah karena ia segera terjebak dalam kepungan para pengikut Haryo Wisoko. Beberapa orang pengikutnya segera bergabung dengan Sima Prajima untuk melawan sekelompok orang yang mengepungnya. Sementara itu, Ki Waskita dan Ki Panengah telah berada di dekat Pangeran Benowo. Demikian pula Raden Sutawijoyo, Melaya Werdi dan Megar Permati pun harus menghadapi lawan-lawan mereka yang baru, beberapa orang prajurit pilihan pengikut Haryo Wisoko. "Berhati-hatilah pangeran," desis Ki Panengah. Pangeran Benowo tersenyum. Katanya, "Pertempuran yang meriah, Guru." Ki Panengah mengerutkan dahinya, sementara Pangeran Benowo bertanya, "Di mana Paksi?" "Aku melihat tongkatnya berputaran," sahut Raden Sutawijoyo. Pangeran Benowo pun kemudian melihat Paksi Pamekasan pula bersama para cantrik dan para prajurit dari pasukan khusus yang memang ditempatkan di bangunan utama itu untuk melindungi Pangeran Benowo. Ki Waskita dan Ki Panengah sependapat bahwa kekuatan Haryo Wisoko jauh lebih berbahaya dari kekuatan gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan yang memburu Pangeran Benowo itu. Dengan demikian, maka kekuatan perguruan Ki Panengah yang sedang membangun padepokan itu seakan-akan telah berkumpul. Bahkan Ki Kriyadama pun telah berkumpul pula dalam satu kelompok untuk menghadapi terutama para pengikut Haryo Wisoko. Dalam pada itu, para prajurit pun seakan-akan telah ditarik dan berkumpul di sekitar perkemahan. Ki Rangga Surotopo sudah tidak lagi bertempur melawan Wirabangga, tetapi kedua-duanya justru sudah bertempur menghadapi sekelompok prajurit yang menjadi pengikut Haryo Wisoko. Sementara itu, seorang telah memberitahukan kepada Haryo Wisoko bahwa Pangeran Benowo berada di antara sekelompok orang yang nampaknya memang sedang melindunginya. "Di mana mereka?" bertanya Haryo Wisoko. "Marilah," desis orang yang telah melihat Pangeran Benowo. "Syukurlah bahwa Pangeran Benowo masih berada di sini," berkata Haryo Wisoko kemudian. Namun sebelum mencari Pangeran Benowo, Haryo Wisoko berkata kepada Ki Rangga Suroniti, "Aturlah orang-orangmu. Siapakah mereka sebenarnya?" Pertanyaan itu pun mulai menggelitik mereka yang harus memeras kemampuan mereka menghadapi orang-orang yang dikira sekedar belandong kayu itu. "Semuanya sudah siap melaksanakan perintah berikutnya," jawab Ki Rangga Suroniti. "Ki Rangga Surorejo juga sudah siap dengan orang-orang pilihannya." "Bagaimana dengan Ki Nukilan?" "Ki Nukilan sudah menunggu perintah. Pasukan kita harus diatur. Sebagian harus membinasakan orang-orang dari perguruan-perguruan sesat itu. Sebagian menahan para prajurit dan membinasakan mereka. Sebagian lagi bersamaku, memecah perlindungan atas Pangeran Benowo. Aku sendiri yang akan menangkap Pangeran Benowo itu." Ki Rangga Suroniti pun telah memberikan isyarat kepada orang-orang terpenting di dalam pasukan Haryo Wisoko yang sudah mengambil ancang-ancang untuk langsung menangkap Pangeran Benowo. Dalam pada itu, pertempuran di sekitar perkemahan itu pun menjadi semakin sengit. Orang-orang dari gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan sesat itu pun benar-benar sudah tidak merasa mampu untuk melawan arus para pengikut Haryo Wisoko.
Wisoko. Meskipun para pemimpin mereka masih dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi keadaan para pengikutnya menjadi sangat parah. Sebelum para pengikut Haryo Wisoko itu datang, mereka sudah berada dalam kesulitan. Apalagi setelah arus kekuatan pasukan Haryo Wisoko yang segar itu melanda mereka. Karena itu tanpa berjanji lebih dahulu, maka para pemimpin itu telah memberi isyarat kepada pengikutnya untuk meninggalkan arena pertempuran. Sebenarnya masing-masing berniat untuk pergi tanpa memberitahukan kepada yang lain. Mereka akan membiarkan gerombolan dari perguruan yang lain binasa dalam pertempuran itu. Namun di luar kehendak mereka, maka setiap pemimpin mempunyai pikiran yang sama, sehingga seolah-olah mereka mendapat aba-aba untuk serentak meninggalkan arena. Namun para pengikut Haryo Wisoko yang mendapat perintah untuk menghancurkan lawan mereka tanpa terkecuali, tidak begitu saja membiarkan mereka melarikan diri. Beberapa kelompok di antara mereka berusaha untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri itu. Sebagian dari mereka memang tidak mampu melepaskan diri. Punggung mereka pun telah dilubangi dengan ujung pedang atau tombak sehingga mereka jatuh menelungkup dengan berlumuran darah. Namun demikian para pemimpin mereka akhirnya dapat keluar dari neraka itu. Mereka pun menyusup di antara pepohonan hutan yang lebat, menjauhi api pertempuran yang masih menyala di perkemahan. Ternyata kita tidak dapat melawan Haryo Wisoko, desis Kepu Serut yang berhasil melarikan diri bersama beberapa orang pengawalnya yang terpercaya. Kita benar-benar dihancurkan hari ini, Ki Kepu Serut, desis salah seorang kepercayaannya itu. Setan Haryo Wisoko, ia benar-benar licik. Ia sempat membuat perhitungan yang cermat untuk mengambil keuntungan dari sergapan kita untuk menangkap Pangeran Benowo. Kepercayaannya itu mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya Haryo Wisoko akan berhasil menangkap Pangeran Benowo. Bahkan mungkin Pangeran Benowo itu akan dibunuhnya di tempat. Beberapa orang berilmu tinggi melindunginya jika saja Haryo Wisoko itu tidak datang. Seandainya Haryo Wisoko tidak datang, apakah kita akan dapat menangkap Pangeran Benowo? Kepu Serut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, orang brewok itu ilmunya sangat tinggi. Aku tidak tahu apakah aku mampu mengalahkannya atau tidak. Jika saja ada kesempatan, desis kepercayaannya itu. Orang brewok itu bukan satu-satunya. Sebelum Haryo Wisoko datang, kita pun sudah terjebak. Orang-orang Pajang itu sempat membuat hambatan, jerat dan jebakan-jebakan di sekeliling perkemahan. Ada beberapa orang kawan kita yang tidak sempat sampai di perkemahan kita. Kelompok-kelompok yang lain pun demikian. Bahkan mungkin masih ada kawan-kawan kita yang sampai saat ini masih berada di lubang jebakan yang dalam dan belum dapat membebaskan dirinya. Orang Pajang juga licik. Orang-orang yang kita anggap pekerja-pekerja kasar itu ternyata adalah prajurit-prajurit. Orang-orang Pajang yang licik itu kini mengalami perlakuan yang licik lagi. Mereka akan dibantai habis oleh kekuatan Haryo Wisoko. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Kepu Serut pun berdesis. Semuanya memang licik. Kita juga licik. Kelompok-kelompok lain juga licik. Namun, Haryo Wisoko lah yang akan dapat menikmati kemenangan hari ini. Kepu Serut tidak menjawab. Katanya, marilah kita tinggalkan tempat ini. Besok kita akan mendengar kabar apa yang terjadi di perkemahan ini. Bukan hanya Kepu Serut yang berpendapat bahwa Haryo Wisoko akan berhasil menangkap Pangeran Benowo.
para pemimpin dari gerombolan dan perguruan-perguruan yang terlibat dalam pertempuran di sebelah hutan Jabung itu berpendapat pula bahwa Haryo Wisoko akan berhasil menangkap Pangeran Benowo. Betapa kuatnya pengawalan atas Pangeran Benowo, tetapi pasukan Haryo Wisoko itu jumlahnya tidak terhitung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.